Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, perkenalkan, saya atas nama Andi Rahma Alfira, NIM 180101039, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kepemilikan dalam Islam. Mungkin langsung saja. Poin pertama yang kita akan bahas yaitu pengertian kepemilikan atau milkiyah. Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah atau kepemilikan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Kepemilikan kita untuk menjaga dan mempertahankan suatu hak milik kita itu adalah hukumnya wajib, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya maka ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya maka ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya maka ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya maka ia syahid. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, kita dapat simpulkan bahwa dalam menjaga dan mempertahankan hak milik kita sendiri itu hukumnya wajib. Poin selanjutnya yaitu sebab-sebab kepemilikan. Di sini sebab-sebab kepemilikan terdapat 4 poin. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah atau ihrozul mubahat. Contohnya, kita bisa ambil contoh seperti ikan yang di laut. Ikan yang berada di dalam laut itu belum ada pemiliknya secara sah, kecuali ada seseorang yang memancing di laut tersebut dan ia mendapatkan ikan dalam hasil pancingannya itu, maka hasil pancingannya itu merupakan hak miliknya secara sah karena ia mengambil ikan dalam laut yang belum ada pemiliknya secara sah, dimiliki melalui akad. Kita bisa ambil contoh jual beli yang terdapat di pasaran, yang dimana ada seorang pembeli dan ada seorang penjual. Dia melakukan transaksi jual beli, maka itu dinamakan barang atau harta yang dimiliki melalui akad. Untuk poin selanjutnya itu barang atau harta yang dimiliki karena warisan. Kita bisa ambil contoh ketika misalnya ada seorang orang tua menuliskan surat wasiat di mana di dalamnya ia mewasiatkan sebuah sawah kepada anaknya, maka anaknya ini mendapatkan harta melalui warisan ini. Nah, poin keempat yaitu harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau minal mamluk. Di sini kita bisa ambil contoh seekor sapi melahirkan anak. Sapi ini milik si A, maka anak yang dilahirkan oleh sapi si A sah menjadi milik si A ini karena yang melahirkan sapi ini milik seseorang ini, si A ini. Mungkin begitu ya contohnya. Selanjutnya kita masuk dalam poin macam-macam kepemilikan. Kepemilikan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, kepemilikan penuh atau milk tam, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Kita bisa ambil contoh
si A membeli rumah, maka si A ini memiliki hak penuh dalam rumah ini karena dalam surat kepemilikan di situ tercantum nama si A, maka dia memiliki hak penuh untuk rumah itu. Selanjutnya yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Contohnya, ketika si A menyewakan rumah kepada si B, maka si A ini berhak mendapatkan materi dari rumah tersebut, karena si A ini yang menyewakan rumah kepada si B, maka hak dia hanya dia mempunyai hak hanya sebatas materi saja. Kemudian kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum atau menguasai harta itu. Kepemilikan manfaat ini tidak jauh beda dengan kepemilikan materi, hanya saja kepemilikan materi ini kita bisa ambil contoh yang kepemilikan materi tadi. Ketika si A menyewakan rumah kepada si B, maka si B ini yang mendapatkan manfaat dari penyewaan rumah tersebut, dan si A ini mendapatkan materi dari rumah itu. Karena yang menyewa rumah itu adalah si B, maka si B yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari rumah itu. Selanjutnya, hikmah kepemilikan terdapat 4. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindungnya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Oke, kita pindah ke akad. Pengertian akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Kita bisa ambil contoh jual beli, yang contoh yang pada barang atau kepemilikan melalui akad. Di sini jual beli ini dilakukan melalui akad. Ketika seseorang membeli misalnya membeli baju, dan lain-lain, di situ kita membeli melalui akad karena ada transaksi jual beli dan persetujuan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kita pindah ke rukun akad dan syarat akad. Rukun akad terbagi menjadi 3, di mana rukunnya itu yang pertama, 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi yang disebut dengan akidain. Yang kedua, sigat atau ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini termasuk rukun dari akad. Dan yang ketiga yaitu ma'qud alai atau sesuatu yang diakadkan. Maksudnya ada barang yang ingin diakadkan. Setelah itu syarat akad terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan orang-orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad itu. Jadi untuk melakukan akad itu harus lebih dari 2 orang, 2 atau lebih. Yang kedua, syarat barang yang diakadkan antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang ini diketahui keberadaannya. Jadi untuk melakukan akad, barang ini harus harus ada pemilik yang sah dari barang ini dan barang itu diketahui di mana berada. Yang ketiga, syarat sigat atau ijab dan qabul dilakukan dalam bentuk majelis. Ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan qabul merupakan
pemindahan hak dan tanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan ijab dan qabul ini, berarti barang ini bukan lagi menjadi milik orang yang sebelumnya, tetapi sudah menjadi milik sah orang yang melakukan akad ini. Selanjutnya macam-macam akad. Macam-macam akad di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan seperti jual beli tadi. Yang kedua, akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akte notaris. Akad tertulis ini bisa kita ambil contoh seperti pembelian jual beli tanah. Di sini kan dalam penjual belian tanah ini ada akte notaris untuk akte yang membuktikan bahwa tanah ini milik orang tersebut, karena nama orang tersebut tercantum dalam akte notaris dalam penjual belian tanah. Yang ketiga, akad perantara, utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Di sini kita bisa ambil contoh seperti wakil pernikahan. Kan banyak orang-orang di sini ketika menikah itu dia diwakilkan, maksudnya orang tuanya itu bukan orang tua dari orang yang menikah ini, tetapi mereka diwakilkan. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Biasanya akad ini dilakukan oleh orang-orang yang bisu atau orang-orang tuli. Mereka melalui akad isyarat ini. Dan yang kelima yaitu akad ta'ati, akad yang sudah berjalan secara umum, atau akad saling memberikan. Maksudnya ketika orang melakukan transaksi jual beli, mereka tidak menawar barang tersebut, jadi mereka saling memberikan satu sama lain. Poin selanjutnya yaitu hikmah akad. Hikmah akad di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Mungkin itu saja pemaparan dari materi saya. Mudah-mudahan ada yang diingat atau bisa dipahami dari pemaparan materi saya. Kurang jelasnya dan kurang lebihnya dari pemaparan materi saya mungkin bisa dimaafkan. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.